Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul pendekatan dan bentuk terapi terhadap mental illness. Kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Vira Aprilia Maharani dengan NIM 1815040001, Reviza Myheart dengan NIM 1815040003, dan Septi Nisa Dianrista dengan NIM 1715040029. Pada makalah kali ini, kami akan menjelaskan 4 poin penting yang tercakup dalam materi. Poin pertama, yakni pendekatan terhadap mental illness, akan saya jelaskan sendiri. Menurut J.P. Chaplin, ada beberapa pendekatan psikoterapi dalam menghadapi mental illness, yakni sebagai berikut. Pertama, pendekatan biologikal. Seorang psikiater asal Amerika bernama Dr. John Gray pada tahun 1854 menyatakan bahwa pendekatan ini bersifat manusiawi. Dalam perkembangan pendapatnya, ia menyatakan bahwa penyakit mental disebabkan karena kurangnya insulin. Yang kedua, pendekatan psikologikal. Pendekatan ini biasanya meliputi peristiwa pencetus atau sebuah kejadian yang efeknya terhadap pengfungsian yang buruk, pasca traumatik atau kesedihan yang teramat mendalam dan tidak terselesaikan. Pendekatan ini juga bisa meliputi pengaruh sosial, ketidakmampuan seorang individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, pendekatan sosiologikal. Pendekatan ini meliputi kesukaran yang ada pada sistem dukungan sosial dan masalah pada keluarga. Dalam pendekatan ini, yang harus benar-benar dipertimbangkan adalah pengaruh proses-proses sosialisasi yang berlatar belakangkan kondisi sosial dan budaya. Keempat, pendekatan filosofik. Dalam pendekatan ini, dasar filsafat harus tetap ada, yakni dengan menghargai sistem nilai yang dimiliki oleh klien sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Kelima, pendekatan Islami. Dalam perspektif Islam, mental illness sering diidentifikasikan dengan beberapa sifat buruk serta tingkah laku tercela. Sifat tercela ada kaitannya dengan penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental, sifat-sifat tercela tersebut merupakan cikal bakal atau indikasi terjadinya penyakit kejiwaan pada manusia. Tak hanya J.P. Chaplin, ada pendapat lain yang menjelaskan mengenai pendekatan psikoterapi untuk penderita mental illness, yakni 1. Psikoanalisis dan psikodinamik. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana cara mengubah perilaku dan cara individu memahami perasaan dan pikirannya sehingga memudahkan penderita mencari solusi dari permasalahan. Kedua, behavior. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran. Perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh proses pembelajaran seumur hidupnya. Inti dari pendekatan ini adalah manusia akan bertindak otomatis karena membentuk hubungan sebab akibat atau aksi dan reaksi. Ketiga, kognitif. Tujuan utama dari terapi ini sendiri adalah untuk mengubah pola pikir individu dengan cara meningkatkan kesadaran berpikir rasionalnya. Keempat, humanistik. Dalam terapi ini, seorang psikoterapis berperan penting sebagai fasilitator perubahan saja, bukan mengarahkan perubahan karena sejatinya setiap manusia itu unik dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kelima, integratif. Pendekatan terapi ini dilakukan ketika klien memiliki komplikasi gangguan psikologis. Karena itulah, penanganan tidak bisa dilakukan dengan satu terapi saja. Baik, saya Reviza Myheart 1815040003 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai terapi suportif atau supportive terapi. Nah, sebelumnya, psikoterapi menurut Pares pada tahun 1992, ia membedakan psikoterapi ini menjadi beberapa aspek, yaitu menurut taraf kedalamannya dan menurut tujuannya. Nah, menurut kedalamannya, bentuk psikoterapi dibedakan menjadi 3, yaitu ada psikoterapi suportif, psikoterapi reedukatif, dan psikoterapi rekonstruktif. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu terapi suportif. Nah, Kaplan, Sadok, dan Greb pada tahun 1997 menjelaskan bahwa psikoterapi suportif atau biasa disebut juga psikoterapi berorientasi hubungan menawarkan dukungan kepada klien oleh seorang terapis selama periode penyakit, kekacauan, atau dekompensasi sementara. Nah, pendekatan ini mempunyai peran dalam memulihkan dan memperkuat pertahanan klien serta mengintegrasikan kapasitas yang telah terganggu.
Nah, terapi ini, cara yang dilakukan dalam terapi ini memberikan suatu periode penerimaan dan ketergantungan yang membutuhkan bantuan untuk menghadapi rasa bersalah, malu, dan kecemasan serta dalam menghadapi frustasi atau tekanan eksternal yang mungkin terlalu kuat untuk dihadapi oleh seseorang. Nah, lanjut poin kedua. Terapi suportif merupakan jenis terapi psikologis yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat berfungsi lebih baik dengan memberikan dukungan secara pribadi. Nah, secara umum, terapis tidak meminta klien untuk berubah, melainkan terapis bertindak sebagai pendampingnya yang memungkinkan klien untuk merefleksikan situasi kehidupan mereka dalam lingkungan di mana mereka diterima. Nah, terapi suportif ini dilakukan dengan beberapa pendekatan psikoterapi, yaitu ada psikoterapi yang mengintegrasikan psikodinamika, kognitif perilaku, dan interpersonal model konseptual, dan teknik yang pada intinya tujuan dari psikoterapi suportif ini adalah untuk memperkuat fungsi psikologis yang sehat dan pola perilaku yang adaptif pada klien. Selanjutnya, poin ketiga, terapi suportif tujuannya memperkuat perilaku penyesuaian diri klien yang sudah baik, memberi dukungan psikologis, dan menghindari diri dari usaha untuk menggali apa yang ada dalam alam bawah sadar klien atau seseorang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, ada beberapa teknik-teknik dalam terapi suportif yang digunakan untuk mengatasi kondisi atau masalah yang nantinya sesuai dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh klien. Ada 9, yaitu yang pertama ada guidance atau bimbingan, yakni prosedur pemberian pertolongan secara aktif dengan cara memberikan fakta dan interpretasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan bidang-bidang kesehatan. Lalu yang kedua ada manipulasi lingkungan, yakni usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah emosional klien dengan cara menghilangkan atau mengubah unsur-unsur lingkungan yang tidak menguntungkan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada eksternalisasi perhatian, yakni usaha untuk mengalihkan perhatian klien yang mengalami depresi dengan jalan memberikan dorongan agar klien dapat memulai lagi aktivitas yang pernah disenanginya ataupun mengembangkan kesenangan baru untuk mengisi waktu senggangnya. Selanjutnya ada sugesti prestis, yakni usaha terapis untuk mensugesti klien, yakni memberikan pengaruh psikis tanpa daya kritik. Yang kelima, itu ada reassurance atau meyakinkan kembali. Terapi ini biasanya menyertai pada setiap terapi. Klien yang merasa dicengkam oleh rasa ketakutan yang irasional perlu ditenangkan dan dihibur. Terapis perlu mendiskusikan ketakutan-ketakutan tersebut secara terbuka dengan kliennya untuk menjelaskan bahwa ketakutan yang dialaminya itu tidak rasional atau tidak berdasar. Lanjut yang keenam, ada dorongan dan paksaan, yakni dengan memberikan punishment untuk menstimulasi perilaku klien sesuai yang diharapkan, diantaranya dengan cara klien diberi tugas untuk melawan impuls-impuls yang menimbulkan neurotik, berusaha menghilangkan atau mengurangi inner drive klien sampai di bawah titik kritis. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu ada persuasi, yakni mendasari diri pada anggapan bahwa dalam diri klien mempunyai sesuatu kekuatan untuk proses emosinya yang patologis, dengan kekuatan dan kemampuan ataupun dengan menggunakan common sense-nya sendiri. Sebab pada umumnya orang yang menderita gangguan jiwa dalam keadaan intelek tertutup emosi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ada pengakuan dan penyaluran, yakni dengan cara mengeluarkan isi hati kepada orang lain. Pendekatan ini untuk mengurangi tekanan yang ada pada klien, sebab dengan adanya pengakuan dan penyaluran maka segala rasa tertekan yang mengganjal dapat dilepaskan, atau istilah lainnya ada katarsis. Selanjutnya yang terakhir yang ke-9 yaitu ada terapi kelompok yang berfungsi sebagai pemberi inspirasi dari klien-klien lainnya yang memiliki masalah sejenis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang terapi reedukatif. Terapi reedukatif merupakan jenis terapi yang membangkitkan pengertian pada penderita tentang konflik jiwa yang terkandung, terutama terletak dalam alam sadarnya. Terapi ini lebih banyak menempatkan konflik-konflik alam sadar dengan usaha berencana untuk menyesuaikan serta mempergunakan potensi-potensi kreatif yang ada. Psikoterapi reedukatif bertujuan untuk mengubah pikiran atau perasaan klien agar ia dapat berfungsi lebih efektif.
Di sini, terapi tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga mengajak klien atau pasien untuk mengkaji ulang keyakinan klien. Mendidik kembali agar ia menyesuaikan diri lebih baik setelah mempunyai pemahaman yang baru atas persoalannya. Asumsi mendasar dalam terapi reedukatif adalah bahwa jika seseorang berhasil mengubah pola penting dalam hidupnya, rasa penguasaan yang dipulihkan akan menggeneralisasi perilaku dalam spektrum yang luas. Jika peningkatan substansial dinilai dalam satu dimensi fungsi, hal ini mungkin mempengaruhi parameter lain dari operasi kepribadian. Terapi reedukatif dilakukan melalui yang pertama, penerapan berbagai teknik yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku. Yang kedua, pemeriksaan oleh terapis tentang cara pasien berhubungan dengan orang lain dan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, di sini ada cara-cara psikoterapi reedukatif antara lain. Yang pertama itu terapi sikap, yang kedua terapi wawancara, yang ketiga konseling terapi, yang keempat reconditioning, yang kelima terapi kelompok yang reedukatif, yang keenam terapi somatis.